Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Holy Dive. Nah, Holy Divers, Ya. gue Eas Dan gue Jimen, kita scuba dive instructor dari Holy Dive. Yeah. Oke, semoga kalian selalu baik-baik aja. Jangan lupa berolahraga. Selalu. Karena menurut penelitian olahraga dapat memberikan imun di tubuh lo supaya lo bisa menangkis virus-virus yang sedang beredar berkeliaran di tengah-tengah kita. Benar juga, gitu. Nah, oke, Ger. Ya, Jadi ini kan lagi bulan apa ya? Akhir-akhir Juli ya. ini udah masuk Agustus sekarang. Oke, sorry, udah masuk Agustus. Agustus. Masya Allah, ini waktu berlalu begitu cepat. Iya. Berlalu begitu cepat. Iya. Udah masuk Agustus. Nah, ini ada season yang dimana kalau dulu pas musim normal, orang-orang atau diver-diver di dunia itu dan lokal diver itu datang ke suatu tempat nih Yoi. yang keren banget ya buat ngelihat si beliau ini. Siapa tuh beliau tuh? Nah, beliau ini siapa? Mari kita bumper dulu. Boleh. Let's go down. Di situ. Kita ya. Oke, seperti yang gue bilang tadi ya, gue pengen bahas sesuatu yang sangat misterius nih, ya kan misterius, yaitu mola-mola. Oke, mola-mola. Yang gue pengen omongin ke kalian, apa aja sih hal-hal yang harus lu tahu, ya kan, tentang diving sama Mola-mola ini, benar. Benar. Apa, Ger? Mungkin lu dulu yang pertama dong. Gue dulu ya? Oke deh, kalau gitu gue dulu. Oke, yang pertama adalah mereka ini, ya, mola-mola ini sering terlihat di beberapa tempat di dunia, Yoi. ya kan, seperti Eropa, Meksiko juga. ya, terus juga pernah video teman gue tuh ada di Jepang juga, Jepang, benar. juga, ya kan, tapi bentuk molanya itu beda. Ya, Ya, ada yang bilang itu mola apa? Itu justru yang mola-mola ya. benar. Yang Benar. mola-mola Itu yang kan. beneran mola. Itu yang beneran mola. Di sini mulai bohong-bohongan gitu. Mola kaleng-kaleng. Enggak bohong. Jadi yang di sini itu jenisnya adalah mola Alexandrini yang di kita itu yang sering terlihat di perairan Indonesia. Kayak gitu kan. Dan di Indonesia sendiri itu sering terlihat, Gel. Sering ya? Sering banget ya kan, terutama kayak di Bali, Alor, ya. Komodo juga. Nah, bahkan di tempat-tempat yang sebenarnya mereka itu nggak terkenal di situ, kadang juga terlihat di Manado, Raja Ampat, ya kan. Juga. Namun, gue bisa bilang tempat spesial mereka itu dan mereka gampang ditemui itu ya di Nusa Penida. Benar. Nusa Penida, Nusa Ceningan tuh dengan Ceningan Wall-nya, dan juga di Lembongan. Blue Corner Dive Site atau Jurassic Park Dive Site. Ya. Nah, mereka sering banget di situ, Sering. Kalau di Penida tuh banyak tuh, ada di North Coast of Penida, Crystal Bay. Wah, itu paling sering. Paling sering. Bahkan sering banget. di Manta Point kadang-kadang. Manta Bay juga. Malah gue ngeliat video teman gue tuh dari Siren Diving ya, itu yang mola sama manta-manta. Itu keren banget. Iya. Itu ya, itu nggak lama setelah gue pergi dari Lembongan tuh. Waduh, ajib banget ya. Ya kan? Jadi gitu, jadi lo bisa temuin mereka di Penida. Karena kenapa? Penida itu punya beberapa cleaning station. Benar. Buat mereka cleaning. Ya. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua nih, yang mesti lu tahu ya, sebagai diver, ketika lu mau ketemu sama nih mola-mola atau mencari mola-mola, you must be deep diver ya. Jadi paling enggak lu advanced diver ya, atau lu punya specialty deep dive. Oke. Jadi ikan ini lebih sering kita jumpain di dalam. Jadi kalau lu diver pemula nih atau cuma open water yang maksimum depth lu cuma 18 meter ya,
kecil kemungkinan lu untuk bisa lihat. Walaupun ya ada beberapa kasus ya, si mola-mola tuh naik sampai ke 5-4 meter. Ada juga. Tapi lebih seringnya mereka stay di dalam. Kisaran 30 sampai 40 meter. Makanya paling nggak lu mesti advanced diver ya atau deep specialty. Jadi kesempatan lu melihat ikan amazing ini itu lebih besar ketika lu cuma open water diver. Bener banget. Nah, lu bisa ambil AOW di Holidive juga atau bisa. Di Bali juga bisa sih kayak gitu. Di mana-mana bisa, tapi dengan Holidive juga bisa. Benar. Oke, kemudian yang ketiga. Ketiga, they are living in the deep water. Dalam mereka nih sebenarnya tinggal lagi. Kata orang, ya kata para peneliti itu teman-teman kita itu, dia itu living di 100 sampai 200 meter. Ya, bener. Itu kenapa mereka sering di Penida, karena Penida punya laut itu. Benar. Di channel itu dia channel between Penida sama Ceningan. Ceningan itu dalam banget. Dalam banget sama antara 3 pulau itu dan Bali. Bali juga. Kayak Blue Corner itu dalam banget kayak gitu. Nah, malah pernah didiscover, ditemukan bahwasanya mula-mula ini berenang atau menyelam ya sampai ke 800 meter. 800 meter. Nah, ya. Udah pasti diver nggak bisa ikut. Nggak bisa, karena maksimum dari recreational diver itu cuma 40 meter doang. Nah, kayak gitu. Dan kemudian kenapa dia bisa sampai ke atas? Yaitu mereka pengen cleaning dan reaching atau jumping. Buat melepas kotoran-kotoran yang menempel di tubuh mereka. Nah, yang keempat, they love cold water. Nah, jadi si mola-mola ini dia suka banget sama air dingin, Nah, alasannya kenapa ada seasonnya atau ada musimnya nih, dia bisa mulai dari bulan Agustus, September, Oktober. Nah, itu musim air dingin di Nusa Penida. Jadi jadi perputaran arus itu ya saat bulan-bulan itu ya. Jadi arus itu mendorong si air dingin ini dari deep water ya ke shallow. Namanya apa lagi namanya? Thermocline ya. Thermocline. Jadi kayak ada minyak-minyak itu, air dingin bercampur dengan air hangat. Nah, itu salah satu sign buat dive guide buat kita itu nyari mola. Benar. Jadi kalau dingin itu besar banget kemungkinannya lu bisa lihat mola-mola ya ketimbang pas air lagi hangat. Bukan berarti nggak ada mola pas lagi hangat. Mungkin mereka tinggal di laut yang lebih dalam. Benar. Kayak gitu. Yang ke-5, lu harus tahu, men. Lu tuh harus punya kemampuan breathing saat diving yang bagus. Ya kan? Yang bagus. Kenapa? Karena lu pasti nggak mau ya saat lagi enak-enak nonton mola atau nyari mola, lu udah low on air. Parah itu sih. Dan lu bakal dijutekin yang lain karena gara-gara lu low on air, exciting ngeliat mola-mola. Berlebihan. Satu grup lu dan kawan-kawan, mending kalau kawan-kawan, kalau temen. Kalau orang lain dan orang lainnya itu tamu Prancis, men. Aduh. Bisa diketawain lo, diedekin lo, ya kan? New divers. Nah, lu harus naik. Makanya lu harus punya kemampuan latih diri lu buat breathing nicely. Ya kan? Biar lu nggak menghancurkan diving lu itu. Benar, dan diving orang lain. Iya, benar. Kemudian juga lu harus check your no-deco time limits more often. Ya, kalau lu sering cek pas diving biasa aja setiap sekian menit, 5 menit. Ya, saat itu lu harus lebih sering lagi. Kenapa coba tuh? Kenapa? Karena gue sering melihat orang ya, gue lagi nonton mola-mola nih, misalkan di 30 meter, tatut. Itu risih banget, men. Itu bunyi alarm dive komputer dari tamu-tamu. Dan tentu lu nggak mau diving lu jadi deco dive. Ya kan? Pastinya. Lu harus think about it, man. Karena kalau lu deco dive dan lu nggak punya cukup udara, cukup air in your tank, you will mess your dive up, man. Kayak gitu. Itu bakal bikin pusing your dive guide. Iya, pasti dan sakit kepala. Kayak gitu sih. Nah, terus yang ke-6 nih. Jadi si mola-mola ini dia bergerak sangat lambat.
Oke. Tapi di suatu momen dia juga bisa bergerak cepat. Benar, coy. Itu mungkin kalau mereka dikejar-kejar tuh sama Iya, hiu. benar. Atau juga sama diver kadang-kadang. Benar. Ya, diver yang tidak mengindahkan peraturan diving. Benar. Ya kan? Peraturan diving sama mola. Sama mola Iya, tepatnya. benar. Nah, terus juga jadi lu sebagai diver nih ya, lu ketika udah dapat mola-mola atau ada mola-mola datang ya di hadapan lu harus bijak nih untuk mendekatinya. Jadi dekati dengan pelan-pelan. Tapi lu harus jaga jarak nih. Ya, still maintain your Maintenance, distance. ya. Iya, mungkin Ini ya karena lu nggak mau menularkan penyakit lu ke mola-mola juga. belakang virus. Iya. Enggak. Jadi sebenarnya lebih kayak ini mola-mola datang ya kan, terus dia mau cleaning karena ini laut mereka kan. Benar. Terus dia nggak mau diganggu aja sama kita. Iya. Jadi lu sebagai diver, kalau lu mau enjoy menikmati mereka ketika mereka lagi bersih-bersih, lu harus maintain your distance, oke? Iya. Oke, kemudian selanjutnya yang ketujuh. Ya. Tunggu, men. Tunggu kalau mereka lagi cleaning. Oh gitu. Iya, tunggu. Atau pas mereka mau datang, mau kira-kira mau cleaning, lu tunggu. Atau lu tunggu juga instruksi dari dive guide lu atau instruktur lu. Bener. Tunggu, jangan belum disuruh maju udah maju duluan. Lu suka ngeselin gitu tiba-tiba. Karena dive guide lu tuh tahu kita tuh tahu karena udah sering lihat, tahu kapan saatnya harus mendekat ke mola-mola. Ya kan, kayak gitu. Tunggu. Tapi ada yang menarik nih, Mbak. Apa tuh? Soal posisi lu bilang tadi. Gimana posisi dia pas lagi bisa dideketin? Ya, pas saat lagi cleaning itu, ya kan, dia bakal menunggu bannerfish datang. Saat bannerfish datang dan angelfish datang, itu mereka bakal masuk ke kayak sleep mode atau spa mode. Jadi mereka bakal posisinya bakal relax, terus mode up, ya kan, mode up ke atas, face up, terus mereka bakal nutupin mata mereka dengan selaput gitulah, biar nggak digigit sama bannerfish. Kayak gitu. Jadi, di saat itu kalau lu sabar, lu bakal dapat video atau foto yang lebih bagus lagi. Karena lebih lama. Iya, lebih lama. Karena mereka nggak tahu ada di sekeliling lu. Karena mereka nggak tahu kalau di sekeliling mereka ada divers. Kalau udah cleaning. Yoi. Gitu. Nah, karena banyak juga diver yang nggak sabar, baru mau datang langsung dikejar. Ya udah. Paling cuma 3 detik paling lama. 5 detik paling lama tuh. Bener kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, mereka tuh enggak bergrup, men. Kalau barakuda, bannerfish, sweet lips, kadang-kadang kan suka school of them ya kan, jackfish. Nah, kalau mola-mola ini enggak kayak mereka. Oke. Kalau manta kan juga tuh kadang-kadang. Oh iya, manta bisa bergrup, makanya ada schooling of manta. Ya, kalau mola-mola itu seringnya ya sendirian, walaupun kita juga sering lihat mereka ada 2, 3, bahkan pernah juga ada 5 bareng-bareng tuh. Bareng-bareng berlima atau berenam kayak gitu. Jadi ya lu kalau mereka sendiri ya lu jangan keroyokin mereka. Gitu. Dan yang ke-9 ya kan, ya, mereka itu looks like a monster but it's not ya. They are big, very big. Kadang-kadang takut tuh kalau orang belum tahu what they are looks like. Biasanya langsung kaget. Kenapa tuh? Gede banget soalnya. Bahkan gue punya tamu udah ngeliat mola lama semenit lebih. Pas naik, dia nggak tahu, biasa aja men. Biasa aja karena emang kenapa kok pada teriak-teriak? We just watch the mola man. Kayak gitu. Kayak gitu. Makanya lu it's better to listen lah your dive master before diving. Pas lagi briefing ya. Apa yang lu expect bakal lu lihat gitu. Bisa sampai berapa meter sih? Sampai 2 meter. Iya, 2 meter bahkan 3 meter kadang-kadang. 2,5 3 meter gitu, ya. Kemudian yang terakhir nih, the thing that you should to know, ya kan, adalah book your dive first. Benar. Ya kan? Karena di musim
yang normal ya, bukan Iya. musim pandemi kayak gini. Iya. Lu kalau musim sekarang lu bisa diving seenaknya aja. Iya, benar. Lu tinggal datang langsung booking bisa. Ya bisa, tapi kalau dulu pas musim normal itu susah banget. Susah banget. Buat- Apalagi kalau cuma walking. Bener, walking diver apa? Iya. Walking customer ya, itu Customer. susah banget. Yoi. Karena lo harus book, karena itu bener-bener diver mancanegara tuh datang, Iya. ya kan? Mhm. Bergrup-grup kadang dan Iya. mereka booking buat seminggu 10 hari buat ngeliat mulai ini cuy. Yoi. Dan lu bisa bayangin nih seberapa ramainya ya. Karena di Penida itu ada sekitar 30 dive center. Wih, Yoi. 30 sekarang nih. Hampir 30. Gabung sama ini kali ya, gabung sama Penida. Lembongan. Iya, Lembongan, Penida. Iya, benar, Ya. benar. Dan semuanya hampir full Hampir. di saat musim-musim itu. Bener. Dan itu lu bisa bayangin juga apa betapa crowdednya dive set saat itu. Makanya paling heaven, Iya. paling surga buat lu datang di musim yang nggak mula-mula. Ya, tapi lu dapat mula-mula cuy. Yoi. Terutama saat ini nih, Iya. lu orang lokal atau lu bule yang tinggal di Bali ya, lu bisa datang sekarang Datang buat ke Bali saat diving. ini. Ya. Kesempatan yang sangat langka, Iya. ya kan, sepi, dan gua ngeliat di video-video teman gua sekarang lagi rame banget Yoi. mulanya. Gue kangen banget. Kangen, gue juga kangen banget. Terakhir kapan gak lihat mula-mula? Gue terakhir nih ya 3 tahun lalu gue. Kalau gua 2 tahun lalu. Oke, Kayak kalau gitu. Tapi pengen banget balik lagi. pengen banget. Iya. Oke, Ger, mungkin ini aja kali ya yang bisa kita obrolin, ya kan, 10 hal yang lu bisa tahu atau yang lu perlu tahu tentang mula-mula. Semoga ini bermanfaat. Atau kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa juga, emang kita pengen ngobrol aja. Kayak gitu. Atau lu nggak setuju ya, mungkin lu nggak setuju, enggak kok, mereka suka air yang hangat, gitu Iya. kan, ya lu bisa komen. Bisa lah. komen ntar di bawah. Kayak gitu. Dan jangan lupa buat apa, Ger? Like Share. dan subscribe. Iya, kalau lo belum subscribe, ya kan? Dan dari kita, stay healthy Iya. and wet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Holy